protokol kesehatannya jalan, istirahat yang teratur, tetap makan dengan gizi yang seimbang. Yang penting ya nutrisinya tercukupi gitu, seperti makan sayur, buah-buahan. Mbak Misna, Afia G. Sarah. Agak rumit emang. Agak rumit. Mohon maaf saya lepas masker nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Ini Mbak manggilnya apa? Mbak Misna. Via aja. Mbak Via. Iya. Tapi mirip saudara saya namanya Via. Mohon maaf badannya juga. Kalau kurus jadi Via Valen. Jangan. Mbak Via ini rumahnya mana? Pringsewu. Ya. Sudah dulu sudah memang orang asli Pringsewu atau pendatang di Pringsewu? Orang asli Pringsewu. Asli Pringsewu ya. Kalau dulu ini sekolah di semuanya di Pringsewu. Kalau kuliah di Bandar Lampung. Kuliahnya di Bandar Lampung, jurusan D3 keperawatan. Lalu lanjut S1 keperawatan. Hari ini masih lanjut S1 atau sudah S1 perawatan? Sudah S1. Oh, sudah S1 perawatan. Nah. Tapi aktivitas sebelum masuk ke SMK Al-Hikmah ini baru. Jadi S1 langsung ke sini gitu ya, langsung ke SMK Al-Hikmah. Nah, ini Mbak Via ini sekarang tugasnya di SMK Al-Hikmah Kalirejo selaku tim kesehatan di SMK Al-Hikmah Kalirejo. Jadi bukan main-main lagi nih SMK Al-Hikmah Kalirejo tim kesehatannya. Benar. Jadi kalau berkaitan tentang kesehatan nih, hari ini luar biasa lah suasana kondisi hari ini tahun 2021 kita ini ada corona 2022. Corona. Saya kira sudah normal, ternyata masih ada Omikron. Ada nggak sih tips khusus dari para kesehatan untuk menjaga diri di masa seperti hari ini nih yang seperti ini? Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Untuk tetap protokol kesehatannya jalan. Istirahat yang teratur. Tetap makan dengan gizi yang seimbang. Yang penting ya nutrisinya tercukupi gitu, seperti makan sayur, buah-buahan. Tapi kalau orang desa itu 4 sehat 5 sembarangan, Mbak. Gitu ya hari ini. Sempurna dong harus, jangan sembarangan. Yang penting kenyang ya, Mas. Yang penting kenyang 4 sehat 5 sembarangan. Jangan hari dong, ini kita ini. Jangan. Ngaruh banget makanan berarti ya di masa seperti ini. Iya, benar. Makanan yang seperti apa sih maksudnya kalau yang memang sangat ngaruh di masa-masa seperti ini itu? Sayur juga nggak usah mahal-mahal, Mas. Kayak bayam gitu, kangkung gitu. Sebenarnya terus di pedesaan sudah ada sebenarnya ya. Buahnya nggak terlalu mahal-mahal, kayak pisang gitu. Terus kates, pepaya. Berarti orang-orang desa ini sebenarnya udah kuat ya dengan makanan seperti itu. Makanya orang-orang desa ini nggak tertular COVID gamanya. Nah, itu tips sendiri. Nah, kalau di lingkungan keluarga nih khususnya, bagaimana sih cara namanya keluarga nih? Kita udah saling percaya lah masalah kalau kita di keluarga nggak mungkin kita mungkin ada beberapa keluarga yang pakai masker. Nah, untuk mengantisipasi dalam satu keluarga nih yang nggak tahu aktivitasnya seperti apa itu gimana? Ya tetap menjaga protokol kesehatan, kayak memakai masker. Jadi tetap menjaga hal-hal begitu ya. Menjaga jarak tetap. Selain dari keluarga ini kan Mbak sekarang tugasnya di sekolahan nih, pasti megang kesehatan. Nah, kalau protokol kesehatan di dunia pendidikan itu yang harus diterapkan bagaimana itu? Ya tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak boleh menyentuh area mata, hidung, mulut sebelum cuci tangan. Jadi sebelum kita nyentuh mata, hidung, mulut kita harus tetap cuci tangan. Nah, kalau standar cuci tangan itu memang seperti itu yang seperti gambar-gambar gitu ya? Iya, ada 6 langkah. Apa aja itu 6 langkah? Pertama, yuk. Gimana? Sabun kan harus air mengalir tuh cuci tangannya. Yang pertama sabun telapak tangan. Lalu kedua punggung tangan dan sela-sela jari. Gini berarti ya? Iya, gini. Ini giles-giles virus gitu ya? Lalu yang ketiga telapak tangan dan sela-sela jari. Oh, jadi dipastikan ini virus-virus ini kegiles sama tangan. Lalu ini kunci punggung jari. Begitu. Kelima ini putar ibu jari. Kanan ke kiri. Lalu ujung jarinya diputar di telapak kanan.
Dua-duanya begini. Berarti iya. dipastikan virusnya udah Benar. tergiles-giles Jadi ini. nggak bisa tuh cuci tangan yang asal-asalan gini-gini gitu, nggak. Oh, jadi kalau saya cuci tangan aja begini harus biasa. Biasain 6 langkah. Nah, hari ini makanya di SMK Ligma ini protokol kesehatannya sudah luar biasa hari ini karena ada orang kesehatan di sini. Dan Alhamdulillah. kebetulan tugasnya di UKS ya. Iya, benar. Di UKS. Nah, kalau standar UKS itu sendiri apa sih ruang lingkup UKS dulu nih? Ruang lingkup UKS kemana nih arahnya? Ruang lingkup UKS itu biasa disebut trias UKS, Mas. Apa itu Trias? Ada 3 pedoman. Penkes, pendidikan kesehatan, pelayan kesehatan, dan pedoman lingkungan sekolah sehat. Pembinaan. Pembinaan. Satu apa tadi? Pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan kalau di dunia pendidikan itu seperti apa? Contoh? Meningkatkan kemampuan untuk hidup pola sehat. Apalagi di masa-masa seperti ini, berarti Mbak ini kalau pagi-pagi ya ini yang sering kalau berhenti di gerbang Iya, apa benar. aktivitasnya kalau di Aligma ini pagi hari Mbak Mengukur suhu. mengukur suhu Ya, itu benar. pasti setiap hari ya. Pasti. Nah, satu pendidikan tentang kesehatan. Kesehatan. Kalau yang kedua Ini meningkatkan kemampuan. perilaku. Berarti ini kalau di sekolahan ini selaku yang membina siswa-siswa untuk terus berperilaku sehat begitu ya. Sejak dini. Sejak dini. Nah, kalau selain daripada 3 hal itu, peran UKS di sekolahan itu apa? Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan untuk siswa-siswa kita. Kalau penanganan pertama ya. Berarti dipastikan nih di SMK Aligma kalau ada apa-apa langsung ditangani S1 bidang kesehatan ini. Bukan lagi-lagi ini. Pengalaman saat sekolah dulu kuliah pasti banyak nih. Apa yang paling berkesan sih kalau di masa di kuliah di kesehatan ini? Kalau kuliah, Mas, kemungkinan kayak dinas gitu. Dinas pagi, siang, malam. Masa-masa Iya, itu ya kuliah. yang berkesan, apalagi orang-orang kesehatan ini orang-orang yang ya spesial lah, jarang atau kadang-kadang nih orang kesehatan. Apalagi orang kesehatan kok mau di dunia pendidikan itu sudah sangat langka, tambah sudah orang kesehatan ini juga jarang, tambah lagi mau di dunia pendidikan. Karena orang-orang di dunia pendidikan, saya kira ini orang-orang yang kalau di dunia pendidikan itu memang pilihan sih. Tidak semua orang mau di dunia pendidikan. Mungkin kalau mau di dunia pendidikan lulusan-lulusan itu sudah daftar jadi guru semua. Hari ini kadang-kadang sekolah bingung nyari tenaga pendidik ini. Alhamdulillah Aligma ini dapat S1 Ya, Masya Allah. di masa seperti ini Masa kan COVID. masa Covid kan luar biasa. Dites terus berarti siswa ini. Iya. Yang tidak memakai masker saya langsung suruh, ya. langsung tegur lah ya. Nah, ini tim kesehatan yang luar biasa masuk ke sekolah. Jadi mungkin berarti sekolah Aligma ini kalau nggak daring sudah sanggup lah ya untuk protokol kesehatannya. Karena ada S1 kesehatan. S1 keperawatan. Oh, keperawatan. Nah, kuliah di keperawatan itu kan pasti banyak hal. Tantangan paling luar biasa apa sih kalau di keperawatan itu? Tantangannya sih sebenarnya nggak ada ya. Cuman untuk menghadapi ini keluarga pasien, kita harus benar-benar sopan, santun, cara bicaranya. Itu pasti hal Pasti, pertama itu iya. sopan santun. Lah kalau orang kesehatan saya pernah loh Senyum. itu. Saya Harus pernah loh donor darah itu, orang kesehatannya mungkin tahu ya. Donor darah orang kesehatannya judisnya luar biasa. Wah, gila saya pikir ini orang kesehatan atau makelar saya ini. Kemungkinan ada tapi nggak banyak, Mas. Iya, tapi masih ada sampai sekarang ini yang seperti itu. Tapi itulah kalau orang sakit itu berobat kan pingin sehat ya. Kok dilayani dengan judes ya nggak bakal malah jadi dongkol duluan yang sakit itu. Makanya penting juga itu pendidikan tentang ya sopan etika Iya. begitu. Nah, itu berkaitan tentang etika dalam melayani ya. Nah, kalau balik lagi nih ke sekolahan. Kalau standar yang harus ada dalam UKS itu apa? Yang jelas tempat tidur, Mas, berserta kasur, spray, dan selimutnya. Harus ada itu ya? Harus ada. Jadi Kalau ini sekolahan sakit- yang belum ada nih.
Kalau sakit mau ditaruh di mana kalau nggak ada tempat tidur? Iya benar-benar. Kalau obat-obatan itu Obat-obatan lengkap. apa saja yang harus standar? eh, sakit perut, obat sakit kepala, Iya. obat sakit gigi, obat gatal-gatal. Hanya itu ya berarti. Iya. Selain itu obat luka dan Luka, sebagainya lah ya. iya. P3K. P3K-nya harus lengkap. Nah, itu berkaitan tentang standar UKS. Nah, kalau untuk pembinaan ini kan kadang ada tuh di SD tuh ada dokter kecil dulu. Saya masih ngalamin tuh, masih SMP itu ada program SD itu dokter kecil. Saya udah SMP tapi tahu program dokter kecil. Masih jalan nggak sih program itu? Dokter kecil di SD itu. Kayaknya sih udah tidak jalan lagi. Sudah. Ya. Nah, itu Setahu saya. termasuk program dari UKS itu sendiri ya. Iya. Nah, kalau di SMA juga kan ada eskul tuh, eskul UKS. Nah, itu kalau pembinaan eskul UKS-nya itu dalam bidang apa saja? Kemungkinan mengajarkan ini Penkes. Penkes itu apa? Penkes pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan. Iya. Tentang penyakit menular mungkin, terus Penolongan pertama. iya, penolongan pertama. Mungkin itu ya, penolongan pertama udah kecelakaan dan Iya. sebagainya. Penanganan Penanganan pertama P3K. itu tadi ya. Nah, itu berkaitan tentang sekolah. Dan di SMK Al-Hikmah ini sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi gimana kondisi kesehatan hari ini di Al-Hikmah di masa Covid, pendidikan bagaimana ya, jangan dipertanyakan lagi. Hari ini sudah ada tim kesehatan yang memang S1 keperawatan. Tugasnya di Al-Hikmah menangani siswa Al-Hikmah untuk di masa pembelajaran di situasi COVID seperti ini. Ada pesan nggak dari Mbak nih untuk ya masyarakat lah tentunya di masa ada, apalagi ada virus baru nih, Omikron, bawa ibunya hari ini. Kalau kemarin cuma corona, sekarang Omikron, uminya ibunya hari ini. Omikron. Apa pesan untuk teman-teman semua di luar sana? Ya, pesannya jangan terlalu dibawa stres. Ya. Yang penting protokol kesehatannya tetap jalan, seperti pakai masker, mencuci tangan. Balik lagi ya, tetap harus masker dan mencuci tangan. Menjaga jarak. Lalu kalau habis nongkrong nih Mas, biasanya kan anak-anak muda kayak baju ditaruh aja, digantung-gantung atau gimana, itu tidak boleh, langsung direndam, dicuci, dijemur. Nah, itu pesan dari S1 keperawatan yang tugas di Al-Hikmah ini, bahwa kita tetap harus pakai masker ya tentunya. Saya kenapa tidak pakai masker, karena ini berjarak sekitar 1 meter jarak saya dengan beliau. Jadi masih aman dalam segi penularan. Maka di Al-Hikmah ini dengan adanya Mbak Via ini benar-benar protokol kesehatannya begitu ketat. Siswa datang dicek suhu. Ketahuan sakit cuci tangan, harus sebelum masuk kelas cuci tangan, dan bahkan ketahuan sakit lemes sedikit aja langsung dibawa ke UKS ini. Iya, benar. Karena itu salah satu bentuk fungsi daripada UKS di sekolahan. Ada lagi kira-kira yang ingin disampaikan? Cukup sepertinya Mas ya. Nah, itu obrolan singkat kita bersama Mbak Via, petugas dari UKS SMK Al-Hikmah Kalirjo. Semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih Mbak Via atas waktunya.